wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini pada kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti akan dipandu oleh Pak Arif Rahman Eskom. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Pak Arif hari ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Maka Pak Arif dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kegiatan dimulai, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir ya di kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini ada hubungannya dengan kumpulan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif seperti itu. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya berdiri di depan ini bukan berarti merasa mempunyai ilmu lebih tinggi ya, atau lebih tahu dari Bapak dan Ibu. Ini sama-sama saya masih dalam proses belajar juga. Jadi ini kita sharing saja ya, sharing pendapat, sharing mengenai budaya positif seperti itu. Izinkan saya memulai dengan pantun Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu tidak catat ya. Pergi nonton dengan Neng Rini. Baju samaan makin serasi. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan diseminasi. Karena ini nanti ada beberapa poin ya Bapak dan Ibu. Kami di program guru penggerak, kami tidak guru yang bahwa di program guru penggerak itu mempelajari budaya positif itu hampir di 2 minggu ya. Nah, insya Allah hari ini kita saya mempresentasikan ya dan sedikit membahas itu di waktu 1 jam ke depan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik ya. Sebelum kegiatan dimulai, kita SPI dulu, tapi saya tidak pakai media. Bapak dan Ibu bisa berdiri dan keluar dari mejanya seperti itu. Ya, saya posisinya di tengah. Kita kepoboyan ya Bapak dan Ibu. Semua meningkat dan berjalan nanti pagi di sini. Bu Desi, biar Bu Ratna, Bu Ayu dan Bu Yuni di Bu Desi. Oh masih ada. Masih muat. Posisinya mulai berjalan melingkar mengelilingi saya. Nah, boleh gitu ya. Biar gerak karena ini sudah di sore hari, jadi biar Bapak dan Ibu bisa digeser dulu waktunya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti sistemnya Bapak dan Ibu berjalan mengelilingi saya. Nanti saya tunjuk misalkan Bu Desti. Ketika saya tunjuk Bu Desti jawab. Kemudian Bu Ayu dan Bu Ita saling menunjuk. Tapi kalau Boy kan harus saling menembak. Nah ini Pak cepat nyebutin nama. Bapak dan Ibu ya. Saya tunjuk. Pak duluan nyebutin nama. Oke, bergerak. Kita bergerak ke sini. Oh nyanyi apa? Anak kambing saya, ya, coba kita kalah, sekarang dulu kita ya, lanjut. Anak kambing saya, ya. Sekarang dulu, kalah. Saya ya, ayo, siap, lanjut,
kambing saya, anak kambing saya ada di pohon. Kalah. Oh iya, kalah. Ini jangan dia waktu. Nah, mana di mana bukan kambing saya. Ayo, anak kambing saya. Anak kambing saya ada di tiga lagi, satu lagi. Mana di mana? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah musik-musikan bergerak ya. Kita mulai ke materi kepada perkenalkan nama saya Ari Rahman dari angkatan CGP angkatan 10. Kemudian fasilitator saya Ibu Lilis Herawati dan pengajar praktik saya dari Bapak Asep Permana. Oke, tadi sudah dibahas sekilas mengenai budaya positif ya. Nih Bapak dan Ibu, mohon maaf bisa dilihat di sini ada pertanyaan pemantik ya Bapak dan Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bapak dan Ibu, dari ketiga pertanyaan pemantik ini, betul atau salah? Atau itu bisa diterima atau tidak? Siapa yang bisa ngomong? Ya, baik Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut hemat saya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Saya betul, ini memberikan hal positif kepada peserta didik. Terutama yang ketiga, yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ketika kepada peserta didik anak. Jadi anak lebih meningkatkan lagi untuk belajar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Jabar. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang lain ada yang punya pendapat yang berbeda. Karena di sini pertanyaannya apa semuanya benar. Oke, Bu Yun. Silakan. Ya, ini menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, yang benar itu poin yang ketiga, yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti halnya kita, ketika kita diberikan penghargaan atau reward atau apresiasi dari seseorang, itu kita senang ya, kita bangga, dan kita ingin lebih meningkatkan lagi belajar itu gitu atau kemampuan itu. Sedangkan kalau poin yang ke-1 dan kedua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman belum tentu itu mendisiplinkan. Sekali lagi bahwa disiplin itu adalah kontrol diri. Sedangkan hukuman itu belum tentu dia dapat mendisiplinkan diri. Hukuman bisa saja dia hari ini dihukum berbuat baik, tapi besok ketika guru itu atau ketika yang menghukum itu tidak ada, bisa saja berulang seperti itu. Oke. Itu pendapat saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Yun. Oke. Nah, itulah pertanyaan tematiknya dari mulai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini ada dua persepsi, ada dua pendapat yang sebetulnya memang kita kembali lagi ke kondisi ya. Kadang-kadang ketika anak diberikan hukuman langsung patuh, ya artinya langsung mengikuti aturan. Tapi pada kenyataannya masih juga ada anak yang sudah dihukum, sudah dikurangi
apa namanya itu panduannya misalkan ya, buku pedomannya, tapi tetap tidak ada perubahan. Oke, terima kasih Ibu Yuni dan Pak Jabar yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Kemudian di sini tujuan pendidikannya berdasarkan Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, sekarang saya sedikit memberikan analogi ya kepada Ibu. Seperti halnya kita dianalogikan dengan sawah ya. Kemudian ada padinya, kemudian ada petaninya, betul. Nah, anggaplah sekolah itu adalah sawah. Kemudian padinya itu adalah murid. Dan kemudian petaninya itu adalah kita sebagai guru. Guru. Nah, Bapak dan Ibu, anggaplah sekolahnya bagus. Padinya bibit unggul, misal. Kemudian petaninya menanamnya dengan asal-asalan. Tadi kan Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini ada tujuan menuntun segala kodrat. Sekolahnya udah bagus, siswanya misalkan, anggaplah siswa ketika akan belajar mereka kalau kita kasih poin-poinnya 0 seperti itu ya. Kita tanam dengan seenaknya, tanpa kita tuntun, tanpa kita bimbing, apakah hasilnya akan bagus atau akan tumbuh? Akan tumbuh. Mungkin tumbuh ya. Tapi apakah hasilnya akan bagus? Belum tentu hasilnya bagus. Nah, begitu. Jadi saya pada hari ini yang mempresentasikan tentang budaya positif, saya juga tidak mungkin bisa dengan sendiri gitu ya, untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, yang saya harapkan Bapak dan Ibu juga ikut bersama-sama memajukan atau misalkan menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Seperti halnya ketika kita menginginkan anak didik kita kelak akan menjadi seorang polisi. Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, dalam kondisi sekarang polisi misalkan banyak disoroti oleh masyarakat dan lain sebagainya, tapi tidak tidak menutup kemungkinan banyak juga polisi yang baik seperti itu. Nah, kita berharap anak didik kita menjadi seorang polisi atau penegak hukum yang baik nanti di masa yang akan datang. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini, siapa yang memiliki kontrol Bapak dan Ibu? Nah, di sini Bapak dan Ibu mohon maaf, saya minta nanti ada yang poin A, bagian A, B, A, B, A, B, A, B, Bu Luti ya Bu. Oke, yang A, sebelum nanti kita menjelaskan tentang stimulus kontrol, ya, ini ada permainan sedikit. Yang A nanti mengepalkan tangan. Yang A. Yang B berusaha untuk membukanya, tapi membukanya kan beragam ya. Ada dengan membujuknya, ada dengan mengiming-imingi hadiah, ada dengan ancaman, gitu ya. So, oke, pulang saya tunggu di depan, kan seperti itu. Nah, silakan Bapak dan Ibu, saya kasih waktu 1 menit, ya, atau 10 detik lah. 10 detik Bapak dan Ibu. Yang A tetap mengepalkan tangan, yang B sebagai perayu, gitu ya, untuk si A apakah bisa membuka kepala tangannya atau tidak. 10 detik. Oke, saya tanya sekarang, Pak Dian mungkin dibuka atau tidak? Mungkin. Oke, Pak Arif mungkin dibuka kepala tangannya. Bu Ratna? Mungkin. Bu Ita? Mungkin. Alasannya apa? Jadi mungkin. Oke.
Oke, berarti kalau kita membuka ketika orang lain meminta untuk membuka kita, berarti kita siap dikontrol oleh orang itu ya? Iya kan, pada prinsipnya kan kita punya prinsip nih, betul? Nah, tapi tidak salah juga Bapak dan Ibu ketika saya mempunyai sesuatu pendapat atau sesuatu yang akan kita jalankan itu boleh diketahui oleh orang lain seperti itu, betul? Atau misalnya kita akan tetap bertahan, tidak salah juga. Kenapa? Karena pada prinsipnya saya tidak mau dikontrol oleh orang lain seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, nah di sini ada stimulus respon dari siapa yang memiliki kontrolnya. Biasanya ini sering kita lakukan di dalam kelas seperti itu Bapak dan Ibu. Contohnya yang biasa saya lakukan, misalkan duduk yang rapi seperti itu. Ya, kan kita memiliki kontrol ya, sehingga anak harus mau tidak mau duduk yang rapi seperti itu. Silakan beri salam seperti itu. Nah, di sini mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Ya. Kemudian perilaku buruk atau kesalahan teori kontrolnya mendengarkan tujuan dan alasan awal. Kemudian yang ketiga, orang lain dapat mengontrol saya atau sebaliknya, tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya kita dapat mengontrol diri sendiri. Tadi jawaban dari Bu Ita, Bu Ita dari Bu Ita, ya itu kan kontrol diri saya terserah saya mau membuka atau menutup ya terserah, memang tidak ada sama seperti itu. Ya, nah di sini ada motivasi atau dorongan ya Bapak dan Ibu. Di sini ada dari Maslow, intrinsic dan extrinsic self determination, penguatan Skinner dan sosial kognitif. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seorang melakukan sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu. Penuhi kebutuhan dasar siswa untuk memotivasi mereka mencapai potensi penuh. Itu dari Maslow ya. Kemudian yang kedua, gunakan penghargaan eksternal dan kembangkan motivasi internal kebanggaan pribadi. Tadi Pak Jabar menjelaskan ketika kita memberikan penghargaan itu secara tidak langsung dapat memberikan motivasi atau reward, karena sesuai dengan di sekolah kita, misalkan ketika anak berperilaku baik, jujur, Pak saya menemukan uang seperti itu, Pak saya menjadi petugas upacara, kita harus memberikan reward ya, karena tidak semua siswa itu mau melakukan. Pas saya jadi petugas kelas, struktur organisasi saya mencalonkan jadi KM, jadi petugas yang lainnya. Kemudian gunakan penguatan positif seperti pujian dan penghargaan untuk mendorong perilaku baik. Kemudian siswa belajar dari model perilaku positif yang ditunjukkan oleh guru dan teman sekelas. Nah ini tadi sudah dibahas tentang disiplin Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ketika kita menerapkan disiplin tadi kan sesuai dengan di PC yang kemarin saya buat, yaitu ada salah satunya tentang kritis. Apalagi kita tahu ya, mungkin zaman kita dulu sekolah ketika kita mengungkapkan pendapat ke guru kayaknya takut ya, mau nyamperin guru aja kayaknya sambil teriak-teriak tuh kayaknya itu merupakan pelanggaran norma kayaknya pada waktu kita sekolah dulu. Tapi kan kalau sekarang bisa teriak-teriak Pak Jabar gitu ya, misioni gitu kan. Kalau kita dulu seperti itu, benar langsung dicibiknya seperti itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa karena siswa sekarang sudah kritis, berarti secara tidak langsung kita harus menjadi role model, ya, role model sehingga mereka bisa mengikuti apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada saya akan membahas mengenai hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu. Apa yang bisa Bapak Ibu dan Ibu mengenai perbedaan hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa atau yang mau menjawab apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berpendapat Bapak dan Ibu, mengenai hukuman dan konsekuensi perbedaannya adalah hukuman itu ketika kita melakukan sesuatu hal maka akan ada hukumannya, perbuatan yang harus
kita lakukan. Tapi kalau konsekuensi itu artinya hukumannya kita harus melakukan apa? Gitu. Nah, sedangkan konsekuensi itu di prosesnya. Berarti kita harus menjalani proses dari hukuman itu. Jika kita memilih jalan jalur berdiri, itu sebenarnya hukuman bisa disebut sebagai keputusan kita. Nah, konsekuensinya akan seperti apa? Apakah misalkan masuk jurang atau kasih selamat misalkan itu. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Arfi pendapatnya mengenai konsekuensi dan hukuman. Ada lagi? Ya, Bu Yuni, silakan. Mantap Bu. Silakan. Ya, berpendapat juga hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya terletak pada tujuannya. Kalau hukuman itu lebih ke dijatuhkan keadilan atau sedangkan penjatuhan keadilan atau sedangkan konsekuensi itu akibat dari perlakuan tersebut. Oke, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Sepertinya kelompok ini belum ada yang berpendapat. Silakan Bu. Silakan Bu Lutfi. Ya. Oh iya. Ya, nanti kita layan oleh Bu. Silakan. Menurut saya kalau konsekuensi itu kan tentunya berbeda dengan hukuman ya Pak. Nah, kalau bedanya konsekuensi dengan hukuman itu betul tadi seperti yang dikatakan di sini terletak pada tujuannya gitu dan apa tindakan yang akan kita lakukan. Nah, kalau konsekuensi itu merupakan akibatnya dari apa yang sudah kita lakukan itu tindakannya. Kalau hukuman itu kan bisa berupa memberikan efek jerah gitu. Kalau konsekuensi itu perbuatannya gitu, perbuatan yang dilakukan seperti itu. Kalau konsekuensi bisa menjerahkan juga. Ketika misalkan kan hukuman bisa tujuannya bisa menargetkan apa, membuat siswa jerah misalkan. Kalau konsekuensi bisa juga. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Lutfi. Oke, kita menyepakati ya di sini kan saya tidak menggunakan nomornya kepada Ibu. Di sini ada lari mengelilingi lapangan basket. Baca Bu Lutfi. Alhamdulillah ya Allah. Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7. Oke, nanti Bapak dan Ibu akan saya bagikan stick note. Silakan tulis. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, 1 hukuman salah. 2 konsekuensi, 3 hukuman salah seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu. Bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sudah Bapak dan Ibu? Oke. Siapa yang mau menjawab dulu? Oke Pak Arif, silakan Pak Arif. Dan alasan tadi pemaparan kata Bapak hukuman dan potensi apa bedanya, tapi setelah disuruh untuk mengisi soal ini jadi semakin terbayang apa perbedaannya. Jadi kalau jawaban Arif untuk yang nomor 2 dan nomor 4 itu adalah konsekuensi. Alasannya karena konsekuensi itu banyak artinya tanggung jawab dia sendiri, ketumbuhan dia sadar bahwa dia itu bersalah dan dia akan bertanggung jawab. Sedangkan di selain nomor 2 dan 4 itu adalah orang lain yang mengontrolnya. Artinya hukuman itu bukan atas dasar tanggung jawabnya diri sendiri, bukan atas dasar kesadaran diri sendiri, tapi orang lain mengontrol supaya dia bisa tertib. Seperti itu kiranya. Terima kasih teman untuk Bapak. Ada yang berbeda jawabannya? Pak Jabat? Sama. Bu Lutfi beda?
Hukuman atau konsekuensi dan nanti restitusi ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi murid mau tidak mau ya harus melakukan. Gitu. Kemudian kalau disiplin dalam arti konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru seperti itu. Karena ini kalau bersifat memang pada prinsipnya kepada ibu yang namanya hukuman itu biasanya anak mendukung atau tidak, malu atau tidak. Contoh ketika misalkan siswa tidak menggunakan sepatu, misalkan atau buka, berarti anggaplah dari jam 7 sampai jam 12 siang anak tidak menggunakan alas kaki. Itu yang namanya hukuman. Jadi anak menerima itu dengan penuh kekecewaan seperti itu, dengan penuh misalkan rasa malu seperti itu, ya. Dan murid mau tidak mau harus menerima seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Lanjut. Nah ini posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak dan Ibu: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, Bapak dan Ibu dari 5 posisi kontrol ini, ya, kalau saya sih masih di posisi mana ya? Mungkin teman gitu ya, pemantau, manajer dia itu yang diharapkan ya sebagai manajer. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada di posisi mana sekarang? Atau Bapak dan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran dengan siswa atau menangani siswa atau membimbing siswa Bapak dan Ibu masih melakukan enggak tentang pembuat? Masih melakukan enggak tentang pembuat merasa bersalah? Atau misalkan sudah posisi teman, atau udah dalam posisi pemantau, atau mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai memproyeksikan bahwa saya kelak nanti harus ada di posisi manajer seperti itu. Itu pentingnya Bapak dan Ibu. 5 posisi kontrol. Nah, menurut Bapak dan Ibu dari 5 posisi kontrol ini mana yang harus sudah mulai ditinggalkan? Karena kalau zaman kita dulu luar biasa ya Bapak dan Ibu, tapi alhamdulillah ya kita bisa lulus sukses dia seperti saat sekarang ini. Mana Bapak dan Ibu? Ya, Pak Jabar, silakan Pak Jabar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, untuk posisi kontrol guru yang harus ditinggalkan yaitu penghukum. Kenapa penghukum? Kita kembali lagi ke tiga dosa pendidikan. Yang pertama itu ada perundungan, ada pelecehan seksual, terus ada intoleransi. Nah, kalau misalkan kita menghukum peserta didik, contohnya yang barusan Bapak berikan contoh, yaitu menghukum untuk tidak menggunakan alas kaki selama dari jam pertama sampai pulang, itu akan berbekas kepada peserta didik dan peserta didik pun akan merasa malu. Dan secara tidak langsung dengan hukuman seperti itu kita melakukan perundungan kepada peserta didik, nanti akan berdampak kepada peserta didik juga. Jadi mereka akan malu terhadap temannya, dan mereka selama berada di sekolah tersebut, saya yakini dia itu tidak akan keluar kelas, malu ya, karena malu. Nah, jadi untuk posisi kontrol guru yang harus ditinggalkan untuk zaman saat ini yaitu penghukum, karena guru tidak boleh melakukan perundungan kepada peserta didik dan harus menjaga kewibawaan atau menjaga kepercayaan diri peserta didik, terus menjaga kehormatan peserta didik. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Jabar. Guru yang sudah mulai ditinggalkan yaitu hukum. Bagaimana dari kelompok Bu Ayu? Apakah sama atau beda? Pertanyaan saya yang sudah mulai ditinggalkan ya? Iya, mulai ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak atas kesempatannya. Kalau untuk zaman generasi anak alfa ini ya,
yang harus kita tinggalkan mungkin perpelahan yaitu yang bagian penghukum. Karena mungkin gini aja, secara kita lihat di lapangan ya, secara nyata gitu. Anak yang semakin dihukum itu semakin bandel. Kadang gitu. Jadi terkadang mereka juga melakukan sebuah tindakan yang tujuannya pada akhirnya mereka mencari perhatian. Mungkin bisa jadi mereka kurang perhatian dari orang tua atau memang ingin terlihat menonjol dibandingkan rekan-rekannya, sehingga dia berbuat kemudian dihukum, ada kepuasan tersendiri dari anak tersebut. Jadi ternyata malah hukuman tersebut bukan membuat dia jerah, tapi semakin aku diperhatiin gitu. Dibandingkan dia diam menurut ya aku kayak teman-teman yang lain, jadi tidak ada sesuatu yang menantang mungkin. Gitu. Untuk membuat merasa bersama ya, apakah kita juga masih tetap menggunakan, karena mohon maaf, ketika misalkan contoh ya Bapak dan Ibu, ketika misalkan kita menangani anak yang berkelahi, karena posisi kontrol ada di guru ya. Ketika anak berkelahi, yang satu nangis, misalkan, yang satu masih dalam posisi emosi yang tinggi, dua-duanya juga dalam emosi yang tinggi, terus kita mengontrol mereka agar cepat bermarah. Atau sering siapa yang salah? Ini kejadian di kelas saya. Betul ya, kelas 8 itu pernah sempat perempuan lagi. Pertama waktu dia bilang katanya gerai misalnya. Memang kesalahannya pertama itu dia memakai handphone di jam pelajaran saat tidak ada guru. Kemudian anak laki-laki tersebut ngambil handphone si temannya itu yang perempuan. Kemudian tanpa sadar mungkin sang teman yang perempuan itu ngambil handphonenya. Handphonenya sudah ada di tangannya, tapi dia pukulkan ke badan si anak laki-laki. Waktu pas diketemuin, memang pertama dua-duanya nangis, meluapkan emosi. Di situ posisinya saya diam dulu, menenangkan. Saya bilang nangis dulu aja, selesaiin emosi sendiri, biar kamu bisa mengontrol emosi. Dia keluarin aja, sok nangis kejar, nangis jeritan, terserah, sok nangis ya. Sampai dia bilang, salah si ini bu, aku ngambil HP aku, yang sok jelasin. Di situ posisinya saya hanya mendengarkan dulu, jadi pendengar yang baik. Karena saya tidak bisa menuduh ya, tidak bisa menuduh karena ada prasangka dulu ya. Gitu. Jadi setelah tenang, barulah didudukan kedua, kemudian ditanya dari versi perempuannya, kemudian dari versi laki-laki. Dan kondisi di saat itu di kelas ternyata memang tidak hanya berdua, jadi banyak teman-temannya, jadi ada saksi. Banyak saksi, jadi kita tidak bisa menuduh kamu salah, ini salah. Jadi biar terlihat ya, sekarang juga belajar kan. Pada akhirnya saya bilang posisi handphonenya udah di siapa? Si perempuannya udah sadar tuh di situ, udah di saya bu. Yang mukul siapa? Iya saya bu. Jadi handphonenya rusak sama siapa? Gitu ya. Sama saya bu. Jadi mungkin memang kalau kondisi di saat lagi tidak tenang, pasti saling menyalahkan. Tapi saat mereka sudah bisa maka mungkin karena posisinya sudah SMP ya, mereka sudah bisa berpikir dan rencana baik gitu ya. Di situ mulai baru ada kesadaran mereka masing-masing. Tapi pada akhirnya mereka berdua saling meminta maaf. Jadi posisinya yang satu juga mengakui salah, yang satu juga mengakui salah. Jadi posisinya memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi memang kejadian tersebut memang terjadi ya karena berdua itu juga gitu ya. Jadi memang sebetulnya posisi di sini guru yaitu bisa jadi teman. Betul. Jadi kalau anak saat zaman ini memang susah kalau kita mendoktrin anak kamu harus kayak gini, harus sesuai aturan ini, nggak bisa. Kalau posisinya kita menjadi teman itu lebih enak. Anak merasa nyaman, jadi mau dan maksudnya
silakan. Itu membandingkan. Nah, kan katanya nggak boleh ya, secara agama juga nggak boleh membandingkan, karena setiap orang itu kan unik, punya masing-masing punya karakter. Itu sih. Kalau untuk membahas masalah, sebetulnya itu juga sudah mulai kita kurangi. Yang harus dihilangkan yaitu yang hukum. Posisinya kita sekarang lebih baik menjadi teman dan sebagai pemantau kalau bisa. Jadi biarkan kalau sudah SMP, biarkan mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi biar mereka juga bisa berpikir, bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Terima kasih Ibu Ayu, luar biasa tepuk tangan dibahas lengkap tuntasnya. Jadi Bapak dan Ibu betul dalam posisi Ibu Ayu tadi dari kasus yang sudah Bu Ayu pernah alami, ya Bu Ayu memposisikan di posisi suman seperti itu. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita dari posisi kontrol guru, penghukum dan pembuat merasa bersalah sudah mulai kita tinggalkan seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Posisi kontrol guru. Nanti kita di segitiga institusi ya, nanti Bu Ayu secara tidak langsung sudah mulai menerapkan di kelasnya mengenai segitiga restitusi ya. Ketika ada kasus, ketika ada permasalahan, bagaimana kita menyikapinya? Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, walaupun di sekolah kita ada guru BK seperti itu ya. Misalkan, ini mungkin kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Bapak dan Ibu ditugaskan menjadi wali kelas. Jadi ketika ada permasalahan, kita tidak bisa dengan seenaknya, misalkan masuk aja ke BK, itu guru BK, itu guru BK. Tapi sebelum kita membawa mereka ke guru BK untuk dilakukan konseling, kita sebagai wali kelas bisa menangani siswa tersebut, sehingga kita bisa tahu permasalahan seperti apa. Nah di sini posisi kontrol guru, ya saya kecewa sekali dengan kamu ini membuat orang merasa bersalah. Karena ini tidak pernah juga saya lakukan ya. Ketika saya pada waktu itu, tolong jangan pulang misalkan sebelum waktunya, baru aja dikasih tahu. Siangnya ada informasi dari guru yang lain, siswa ini kabur seperti itu. Akhirnya saya pernah berbicara, saya kecewa sekali dengan kamu ya, seolah karena mereka tidak mau mendengarkan saya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu salah wae kan gitu ya. Kenapa sih salah wae? Itu kita memposisikan sebagai hukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Nah, mungkin yang kita bisa atasi ketika ada permasalahan. Kamu berbicara dengan ibu. Ingat ibu, misalkan. Atau ingat orang tua di rumah. Karena menginginkan kalian menjadi anak yang baik seperti itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Nah ini memantau. Kalau misalkan di sekolah kita, itu buku berdoa. Nanti anak diberikan reward dalam bentuk poin seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini secara tidak langsung kita menuntut kritis dari siswa. Ya, bagaimana kita memposisikan, mengatur siswa agar dia mampu berpendapat atau misalkan dia mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Kamu selalu yang paling terakhir, kayaknya hukum juga. Nah biasanya kalau misalkan saya ada ngasih tugas ke anak, memang tidak menutup kemungkinan ada siswa atau mungkin Pak Arif nih guru agama ketika misalkan hafalan surat dia ada anak yang paling terakhir gitu ya, udah paling terakhir masih kayak salahnya misalkan Pak Arif. Dan saya juga pernah gitu kan ketika di salat tahun lalu gitu ya, anak ada yang paling terakhir. Nah ini mungkin saya juga harus sudah mulai belajar, jangan sampai keluar kata-kata yang kamu selalu yang paling terakhir gitu. Seperti itu ya, Oke, terima kasih Ibu Ayu dan Pak Jafari. Nah di sini Bapak dan Ibu nanti ada beberapa kasus ya yang sudah saya sertakan di meja Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu membaca, menyimak ya dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan dari kasus-kasus yang ada. Di sini yang pertama dari kejadian Anto dan Nino, kemudian yang satunya Sabrina ya. Bapak dan Ibu silakan
Bapak Ibu membaca kemudian menjawab dari beberapa pertanyaan, 3 poin ya, 3 pertanyaan dari analisis kasus yang ada. Ada 2 kasus, kemudian Bapak dan Ibu silakan menjawab dari 2 kasus tersebut. Nanti mempresentasikan. Sebelum Bapak dan Ibu menjawab, di sini ada restitusi dimaknai sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi sebagai upaya pemulihan setelah berbuat salah. Nah, ini tadi yang Bu Ayu, alhamdulillah ya luar biasa. Walaupun Bu Ayu belum mengikuti program guru penggerak, tapi ternyata Bu Ayu sudah hebat ya, sudah bisa melakukan restitusi ya di kelasnya untuk menangani suatu permasalahan. Nah, ini mungkin insya Allah bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu dan termasuk oleh saya. Ya, terima kasih masukannya Bu Ayu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dari yang kasus pertama ya, dari praktik penerapan segitiga restitusi. Di sini ada analisis kasus. Yang pertama dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan dan apakah indikatornya. Di sini Bapak Lukman itu kalau menurut saya sebagai penghukum. Karena apa? Karena ada dalam kalimat si bapak tersebut bilang, betul, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Jadi itu kayak menghukum anak, menyalahkan anak juga, lalu kayak mempojokkan anak seperti itu. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam? Di sini saya menjawab disiplin. Anak itu harus disiplin. Lalu yang kedua ada mandiri dan tanggung jawab dari anak tersebut, karena mereka di sini tuh harus belajar bertanggung jawab, mandiri dan disiplin seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ini sangat tidak dibenarkan sama sekali, karena di sini Pak Lukman sangat mempojokkan anak tersebut tanpa mencari tahu dulu alasannya apa. Siapa tahu kan anaknya sepatunya basah atau gimana. Iya, kita kan nggak pernah tahu kondisi anak itu seperti apa di dalam keluarganya. Jadi emang tidak dibenarkan perlakuan Pak Lukman itu kepada anaknya, karena akan berakhir karena anak sekarang itu lebih ke nanti mentalnya tuh nanti suka dendam, emosi. Aku nggak suka kepada guru tersebut. Ujung-ujungnya nggak pernah masuk ke kelas seperti itu. Ujungnya nggak pernah hadir karena emang tidak mau salam ketika iya gitu, atau menghindari guru tersebut seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawaban dari kelompok 3 ya. Dinyalain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kesimpulan yang didapat dari praktek penerapan segitiga restitusi tentang angka dan nilai. Yang pertama, Bu Suti itu sebagai kontrol diri. Di sini Bu Suti juga dengan tenang memberikan ruang kepada Anto dan Nino untuk berpikir sejenak, menenangkan diri juga, dan lalu setelah itu baru mereka itu diberi hak untuk mengungkapkan haknya masing-masing. Dan yang kedua, Dino diingatkan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Anto pun diingatkan lagi dengan toleransinya. Serta yang ketiga itu saling menghargai antar teman. Itu. Jadi kira-kira nilai kebajikannya itu kita harus menghargai antar teman. Terus kasusnya di sini pertengkaran di lapangan basket, dan di sini mungkin
karena ada emosi jiwa dari seorang Dino, sehingga akhirnya menyemprotkan 3 kancing antok gitu ya. Jadi saking emosi, dan akhirnya dibawa ke ruang guru, dan alhamdulillah di sini Bu Suti itu bertindak sebagai penengah di antara mereka berdua gitu. Dan mereka juga sama, mungkin kasusnya sama dengan yang tadi sama Bu Ayu ya, tentang HP juga gitu kan. Di sini yang pembuat masalahnya mungkin kita juga nggak tahu pasti ya masalahnya apa. Tahu-taunya kalau di sini yang saya lihat tahu udah copot kancing 3 gitu ya. Karena pertengkarannya saya kurang tahu apa juga, setelah dibaca sih ya. Nah ada ininya juga gitu, permasalahannya apa. Jadi pembuat tadi apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah itu Dino. Peran Ibu Suti itu bagaimana? Sudah sesuai? Sudah sesuai. Bisa Karena menyelesaikan permasalahan. bisa, karena di sini dia tidak langsung menuduh oh sini salah, enggak, tapi dia membawa kedua anak tersebut ke dalam sebuah ruangan, diberikan ruang dulu agar mereka kedua-duanya tenang. Setelah tenang, dia jadi Bu Suti di sini tidak menghakimi keduanya gitu ya. Di sini Bu Suti hanya bertindak kalau dikatakan bisa disebut dengan teman-teman juga yang mendengarkan kedua temannya yang sedang bersengketa. Di sini juga sudah sebagai penengah juga gitu. Jadi sudah pas ya penyelesaian masalahnya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan hasil dari diskusi mengenai analisis kasus yang dilakukan oleh Pak Lukman. Di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Di sini kami berdiskusi dan dilihat dari sikap Bapak Lukman bahwa Bapak Lukman itu sebagai kontrol guru yang penghukum. Penghukum, kenapa kami memutuskan Bapak Lukman sebagai kontrol guru yang penghukum? Karena di sini ada redaksi yang menyatakan bahwa Bapak Lukman itu menyatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Nah di sini itu bentuk di mana Bapak Lukman itu menghakimi atau menjudge peserta didik bahwa peserta didik tersebut sudah melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Nah itu yang untuk soal pertama. Dan untuk soal yang kedua, di sini nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Di sini nilai kebajikannya yaitu disiplin untuk mematuhi dan menaati peraturan sekolah, dan juga tanggung jawab yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kami menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Kami menyikapinya adalah tidak membenarkan sikap Pak Lukman tersebut, karena Pak Lukman itu menghakimi peserta didik dan tidak memberikan kesempatan dan keringanan bagi peserta didik. Di sini sudah tidak sesuai dengan yang kita hindari, yaitu 3 dosa pendidikan, yaitu yang pertama perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Dengan Pak Lukman tidak memberikan kesempatan dan keringanan bagi peserta didik tersebut, berarti Pak Lukman tidak toleransi kepada peserta didik. Kenapa tidak toleransi kepada peserta didik? Pak Lukman di sini mengambil dan melepas sepatu Sabrina, sehingga membuat Sabrina itu tidak memakai alas kaki dan malu, dan tidak bergaul atau bersosialisasi di lingkungan sekolah pada hari itu. Nah, di sini Pak Lukman tidak toleransi kepada Sabrina, jadi intoleransi.
Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Dian dan Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 tepuk tangannya mengenai restitusi, ya. Kemudian hukuman atau konsekuensi setelah Bapak dan Ibu sedikit latihan dalam waktu 1 jam ini, ya, harusnya dalam waktu 2 minggu gitu. Harusnya dalam waktu 2 minggu. Oh, di situ atau di situ dulu? Oh ya, silakan Bapak dan Ibu. Perwakilan satu orang satu ini. Ya, satu orang satu. Oh, iya. Refleksinya mungkin refleksinya mungkin apa yang tadi sudah dipelajari itu apa saja, yang didapat hari itu materinya apa, terus manfaatnya untuk kita apa, dan ternyata saya itu perlu meningkatkan hal itu. Apa yang perlu diperbaiki dari diri saya ketika sudah mendapatkan materi hari ini. Tadi asal duduknya mendengar pemaparan dari Bu Desi pada saat ketika dia bilang kan kita nggak tahu ya, jangan-jangan dia hanya punya itu satu-satunya, punya sepatu itu satu-satunya gitu. Artinya sudah ada kepekaan dari diri kita sendiri untuk bisa memahami kondisi orang lain gitu. Dia tidak menjudge, ya udah kamu salah tuh, nggak ada alasan lain, kamu salah pokoknya. Nah itu kita guru itu penting untuk punya empati dan kepekaan untuk bisa melihat ini muridnya kenapa. Nah balik lagi ke kebutuhan dasar, jangan-jangan memang kebutuhan dasar untuk membeli sepatu tidak terpenuhi seperti teman-teman yang lainnya. Dan satu lagi untuk di posisi menstabilkan identitas juga sepertinya penting untuk kita memperhatikan kondisi tempatnya. Pada saat kita merestitusi siswa, kan tidak mungkin ada tempat yang ramai gitu. Harus kondisional, walaupun sekolah ini kadang susah ya cari tempat yang kondisional untuk ngobrol sama muridnya. Waktu itu saya pernah, entah dulu ingat apa enggak, pada saat ada anak 7J yang nangis, perempuan siapa ya? Di IPA mengikat tali pramuka gitu ya. Terus saya lihat di sebelah sini ada Bu Lutfi, ada anak kelas 7J dan Pak Agus. Anaknya nangis, gak bisa ditanya yang saat itu ya. Tapi pada saat itu menjadi apa? Pada saat itu Pak Agus terus bertanya gitu. Waktu itu Bu Lutfi bilang, Pak jangan dulu ditanya, biar nangis aja dulu. Nah itu ada salah satu restitusi yang di posisi menstabilkan identitas. Pada saat kita mengalami emosi itu gak akan bisa mikir kok, gak akan bisa. Makanya kalau perempuan mau ditanya kenapa ya gak akan jawab. Nanti dulu gitu, biar emosinya stabil dulu gitu. Nah itu pada saat itu sebetulnya gambaran di mana Bu Lutfi sudah merestitusi anak dengan menstabilkan identitasnya dulu. Biarkan dia nangis dulu aja beres saat itu, baru diajak ke ruang guru, baru ditanya kenapa. Untuk menambahkan, terima kasih Bapak Ibu. Jika sudah, silakan ditempel di kertas pelang ini. Silakan Bapak Ibu. Oke. Iya. Anak kamu sih. Silakan Bu Lutfi, Bu Desti, Bu Ita. Karena ada 3 soal, berarti nanti dibagi-bagi semua. 2 Bapak. Oh, apa itu? Silakan Bu Lutfi, Bu Desti, Bu Ita. Terima kasih Ibu Ayu dan Bu Yuni dan Pak Arif.
terima kasih untuk kegiatan hari ini. Nah, ini refleksi ya dalam membangun budaya positif, guru penggerak menggunakan pendekatan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Membangun keyakinan kelas dan menyelesaikan permasalahan murid dengan pendekatan restitusi. Selain itu, guru penggerak harus memahami kebutuhan dasar murid saat mereka berperilaku tidak pantas, menyelesaikan permasalahan murid dalam perannya sebagai manajer, sehingga membangun motivasi intrinsik murid. Saya harapkan nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti program guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan ini ditutup, saya berpantun, Bapak dan Ibu. Melihat Bu Ita di sore hari. Bagai bunga mawar di taman berseri-seri. Terima kasih presentasi diseminasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.